Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik terjawab di sini. Badan pegal-pegal, cepat lapar, dada nyeri, dan nafas pendek. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah terjawab di sini. Badan pegel-pegel, cepat lapar, dada nyeri, nafas pendek ya. Nah, ini adalah kumpulan dari beberapa pertanyaan dari teman-teman yang tertulis di dalam komennya pada video sebelumnya. Baiklah teman-teman, kita mulai saja ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, ini sebagai jawaban yang sudah saya simpulkan ya. Saya ambil yang pokok-pokok, ya mudah-mudahan bisa mewakili teman-teman yang lain yang memiliki permasalahan yang sama. Pertanyaan yang pertama ya, ini pertanyaan yang pertama yaitu dari akun Normila Rafa dan akun Sakir Sudirman ya. Ini poinnya sama, yaitu menanyakan badan pegel-pegel terutama kaki dan tangan. Mohon solusinya Pak. Nah itu. Oke ya, jadi ketika kita menderita asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, ini memang sensasinya sangat banyak ya, yang sering kita sebut 1001 rasa sensasi. Nah maka dari itu ketika kita badan ya, terutama tangan dan kaki ini merasa pegel-pegel, ini adalah bagian dari salah satu sensasi asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Nah biasanya ketika terasa pegal-pegal ya, tangan ini biasanya disertai dengan nyeri ya, dengan nyeri. Kalau kaki biasanya selain pegal-pegal juga kadang gemeteran ya, kadang kesemutan, kebas, sendinya agak kaku, bahkan ada yang sampai telapak kaki itu bengkak. Pengalaman saya dulu seperti itu, jadi kakinya sampai bengkak, selain terasa pegel, nyeri, kebas, kemudian sendinya kaku, itu bahkan sampai bengkak. Nah ini ketika kita ingin mengatasi atau mencari solusinya, maka kita pelajari dulu sebabnya. Jadi mungkin ada sebab lain ya, selain pengaruh daripada asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Contohnya misalkan mungkin teman-teman habis gerak yang terlalu over ya, kecapean. Nah itu bisa juga membuat badan menjadi pegel-pegel. Oleh karena itu ketika kita dalam penderitaan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, walaupun gerak ini adalah
penting dan harus kita lakukan itu harus kita ukur dengan kemampuan kita. Artinya kita sesuaikan dengan kondisi fisik kita. Masalahnya kalau kita tidak mengukur dengan kondisi fisik kita, bisa jadi yang terjadi sebaliknya ya. Tujuan kita untuk mempercepat kesembuhan tapi malah kadang menjadi tambah penderitaan. Itu ketika kita terlalu forsir. Itu ya. Nah, kemudian yang lebih sering lagi kenapa kita badan terasa pegel-pegel ya, terutama tangan, kaki. Kalau saya dulu terutama tangan yang kiri ya, tangan kiri sampai dengan kaki ini selain pegel, bahkan tangan ini digerakkan saja untuk mengangkat ini rasanya berat sekali ya. Nah, waktu itu pikiran saya sudah bermacam-macam, wah jangan-jangan ini nanti stroke seperti itu ya. Karena ini di sebelah kiri semuanya, jadi tangan kiri, kaki untuk melangkah saja berat, rasanya sering kesemutan, pegal, kemudian kebas, kemudian sendi kaku, bahkan sampai agak bengkak telapaknya itu. Nah itu ternyata setelah saya pelajari ya, saya analisa sendiri itu memang yang pertama juga karena kita dalam penderitaan asam lambung degeneratif psikosomatis yang biasanya makan saja itu serba salah ya. Jadi intinya menjadi makannya berkurang ya, apalagi dengan banyak makanan pantangan. Nah, akhirnya kita sampai kekurangan nutrisi ya. Kekurangan nutrisi, vitamin-vitamin, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, maka dari itu efeknya seperti itu, menjadi rasanya gemeteran ya, gemeteran, pegel seperti itu. Contohnya saja ketika kita misalkan beraktivitas, kemudian saya dari pagi tidak makan, tidak minum, itu pasti akan gemeteran kakinya ya, akan pegel-pegel seperti itu. Ini itu karena memang kurang nutrisi itu. Nah, maka dari itu solusi yang pertama ya, yaitu kita cukupi nutrisi ya. Cukupi nutrisi artinya kita makan dan minum yang cukup gitu. Jadi misalkan minum ya usahakan minimal 8 gelas lah, 8 gelas. Lebih banyak itu akan lebih bagus lagi, dan usahakan itu minumnya air hangat ya, karena dengan air hangat ini akan juga memperlancar seperti peredaran darah ya. Karena bisa jadi pegel-pegel itu juga karena peredaran darahnya kurang lancar gitu. Nah, maka dari itu kita minum air hangat yang cukup, minimal 8 gelas. Kemudian kita makan itu juga yang cukup ya, makan yang cukup. Dan kalau misalkan kondisi terutama perut sudah membaik, itu sebenarnya jangan terlalu mantang teman-teman. Pengalaman saya itu seperti itu. Jadi pantangan itu cukup saya kurangi, tidak saya hindari total sepenuhnya, tapi hanya saya kurangi porsinya itu. Yaitu dengan tujuan supaya nutrisi di tubuh kita itu sedikit demi sedikit terpenuhi, akhirnya kondisi menjadi membaik, termasuk pegel-pegel juga menjadi hilang. Nah, ada salah satu solusi ya, ini treatment saya, tapi setelah saya praktekkan ternyata luar biasa, cukup membantu ya. Yaitu khususnya tentang mengatasi pegel-pegel ya, terutama pada tangan dan kaki ya. Nah itu ya, itu saya lakukan tiap malam ketika mau tidur ya. Itu kaki saya selalu saya rendam di dalam ember ya, ember yang agak besar itu. Kita isi air panas ya, air panas. Kemudian air panas itu kita kasih garam ya, garamnya 1 sendok. Kemudian kita kasih serai 3 batang ya, serai 3 batang, tapi kita keprek dulu ya. Kita tutuk lah, dikeprek gitu ya. Nah itu supaya ekstraknya keluar maksudnya. Nah, itu kita taruh di air panas yang di dalam ember. Nah kemudian telapak kaki kita masukkan.
Nah ini biasanya karena airnya kan tadi air mendidih ya. Nah itu pertama ini masih panas sekali. Jadi ya sekuatnya dulu ya, sekuatnya dulu. Nanti lama-lama uh, kakinya masuk semua itu. Nah ini selama air itu sampai agak dingin. Ketika sudah tidak panas, nah itu berarti kita sudah selesai. Nah kemudian pada waktu eh, kita sedang merendam telapak kaki di dalam air panas yang di ember itu ya. Kemudian kita juga sambil minum 1 gelas air putih yang panas juga. Nah, nanti reaksinya ini badan akan ini apa? Keluar keringat semua, keringat semua, kemudian badan menjadi hangat ya. Nah, ini kemudian nanti terasa enteng semua, termasuk tangan yang tadinya ini apa ya berat. Nah, ini sudah menjadi ringan, termasuk kaki yang pegel-pegel, yang gemeteran itu juga sembuh. Itu pengalaman saya seperti itu. Nah, itu mungkin teman-teman boleh mencoba ya, boleh mencoba. Nah, mudah-mudahan juga cocok juga itu dengan ya memang kita harus berjuang ya dalam penderitaan ini. Memang semakin kita banyak tip-tip perjuangan, nah ini juga akan semakin menguntungkan itu. Oke ya teman-teman, jadi itu solusinya bagi teman-teman yang masih merasakan pegel-pegel terutama di tangan dan di kaki. Oke, itu ya. Kemudian kita lanjut ya. Pertanyaan yang kedua ini dari akun BSA 87 ya, BSA 87. Halo ya. Nah, ini menanyakan, Pak, saya sering cepat lapar. Kenapa dan bagaimana solusinya? Nah, ini. Ketika orang yang terkena asam lambung degeneratif psikosomatis itu merasa sering lapar, itu pertama wajar ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah indikasi yang sedang membaik, yang sedang membaik. Mengapa ini indikasi yang sedang membaik ya? Tahap menuju sembuh yang sudah membaik, karena pengalaman saya pada waktu saya mengalami kondisi yang sedang terpuruk, itu tidak selera makan, tidak nafsu makan, bahkan sampai punya ada rasa takut makan itu saya. Nah, kenapa takut makan? Karena trauma dengan ketika saya makan, kemudian perut rasanya seperti diremas-remas, perut ini perih, kemudian menjadi apa? Sembelit dan lain sebagainya, sehingga kalau mau makan itu rasanya males gitu. Itu pada waktu saya kondisinya sedang terpuruk. Tetapi setelah agak membaik ya, nah kemudian seperti itu rasanya cepat lapar, inginnya segera makan, inginnya segera makan. Nah makanya saya katakan ketika teman-teman merasa cepat lapar, ini adalah yang pertama wajar. Yang kedua ini indikator membaik ya. Jadi tanda sudah mulai membaik. Jadi ya berbahagialah yang sudah mulai cepat lapar itu. Nah, mengapa begitu? Nah, lapar ya. Lapar ini sebenarnya alarm tubuh ya, alarm tubuh ketika bahwa tubuh kita ini sudah kurang nutrisi ya, pasti otak ini akan memberikan rasa lapar gitu, memberikan rasa lapar, sehingga kalau lapar ya artinya kurang nutrisi tubuhnya itu. Nah maka dari itu ya solusinya gampang sekali, kita makan saja itu. Nah tetapi kalau misalkan supaya rasa kenyangnya agak awet ya, nah itu makannya nasi saja ya, nasi saja. Nah kemudian jangan misalkan bubur ya, itu akan cepat lapar juga. Tapi kalau nasi biasanya agak lama itu. Jadi biasa saja makan nasi, terus mungkin apa
makanan-makanan yang lain kalau memang kondisi perut sudah agak membaik ya makan saja nggak apa-apa itu. Misalkan kok diatur 2 jam sekali ya itu bagus saja seperti itu karena mungkin porsinya belum begitu belum begitu maksimal ya disesuaikan saja, sesuaikan saja. Jadi ini indikasi bagus dan itu wajar dan itu siapapun itu mengalami fase seperti itu untuk menuju ke kesembuhan teman-teman ya. Gitu. Jadi jangan cemas ya, jangan cemas, tenang saja bahwa itu kondisi yang mulai membaik ya dan semoga cepat sembuh teman-teman. Jadi kalau merasa lapar ya makan saja tidak apa-apa. Justru ini malah indikasi bagus. Gitu. Oke ya, semoga cepat sembuh ya. Kalau lapar makan saja nggak apa-apa itu. Saya juga dulu seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga nih. Pertanyaan yang ketiga dari akun Abersio Mutaki. Halo Abersio Mutaki ya ini. Nah, ini menanyakan begini. Dada nyeri, nafas pendek ya, nafas berat. Bagaimana solusinya, Pak? Nah, ini satu paket ya. Biasanya kalau dada terasa nyeri, dada terasa panas, dada kadang juga ada senut-senut ya di dalam dada ini pasti biasanya nafasnya agak berat dan pendek ya. Bahkan kalau sedang mengklimak ya, itu saya dulu sampai pendeknya itu seperti terkena serangan jantung. Sampai setelah itu lari ke rumah sakit itu. Walaupun setelah di rumah sakit, nah itu juga dicek jantungnya normal-normal saja itu. Nah maka dari itu solusinya bagaimana Pak? Ini solusinya yang pertama jangan cemas ya. Jadi jangan cemas. Ini adalah sensasi dari GERD itu. Dari GERD. Apa itu GERD? Gastroesophageal reflux disease ya. Yaitu asam lambung yang naik dari lambung ke kerongkongan ya. Karena kerongkongan letaknya di dekat dada, maka sensasinya munculnya ya di seputar dada ya. Yang dadanya nyeri, yang nafasnya pendek, yang nafasnya berat, yang dadanya panas itu seperti itu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya jaga jangan terjadi GERD itu. Nah, nah bagaimana supaya tidak terjadi GERD? Ya kita memang ini prosesnya agak panjang ya supaya tidak terjadi GERD berarti kita awali termasuk dari pola makannya ya, kemudian dari pola hidupnya, kemudian dari pola pikirnya. Karena GERD ini sudah sebabnya ini kompleks ya. Nah, contohnya dari pola makan kalau memang masih mantang ya hindari pantangan dulu ya. Kemudian usahakan makan tepat waktu gitu, porsi disesuaikan, intinya itu. Nah kemudian tentang pola hidup kita usahakan jangan kecapean karena biasanya orang yang menderita asam lambung ketensiatif psikosomatis gerak sedikit saja itu sudah terengah-engah ya, nafasnya itu sudah pendek. Saya seperti itu dulu, seperti itu. Jadi paling nggak kuat itu kalau banyak gerak itu pasti langsung ini megap-megap istilahnya lah seperti itu, nafasnya begitu. Nah maka dari itu juga dijaga. Yang bisa menjaga ya dirinya sendiri, mengukur dengan ini kemampuan diri kita sendiri. Kalau misalkan kita beraktivitas sudah agak capek ya kita berhenti saja dulu, nanti setelah tenang kita mulai lagi seperti itu. Termasuk misalkan tidur ya, tidur itu juga masih menyender ya. Menyender ini kepala lebih tinggi ya, kepala lebih tinggi. Kalau saya pakai 2 bantal ya. Dengan kepala tinggi itu tidak mempermudah terjadi GERD ya. Karena GERD ini kan aliran asam lambung dari lambung ke kerongkongan. Nah, ketika kita tidurnya datar ya,
ini tidak nyender. Nah ini kan mudah sekali asam lambung itu menuju ke kerongkongan, akhirnya terjadi GERD. Nah ketika terjadi GERD maka sensasinya seperti itu, nafas pendek, nyeri, dada berat dan lain sebagainya begitu. Nah kemudian solusinya selain kita juga tidurnya harus nyender ya, makannya tadi pola makannya juga dijaga. Nah kita juga selalu minum air hangat ya, minum air hangat dengan maksud ketika ada GERD yang sudah naik, ada reflux ya, yang asam lambung sudah naik ke kerongkongan, ketika kita kasih air minum maka akan turun lagi ke lambung itu loh. Nah setelah turun lagi di lambung maka ya di dada sudah nggak nyeri lagi itu, maka sering-sering saja minum air hangat itu. Jadi sedikit-sedikit tapi sering. Ini hanya tujuannya untuk menurunkan GERD-nya supaya kembali ke lambung. Itu seperti itu. Ini termasuk solusinya juga. Nah kemudian yang berhubungan dengan pola pikir ya, ini supaya tidak terjadi GERD, ini memang kita harus menjaga pikiran ini harus tenang ya, pikiran tenang, senang ya, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa takut, tidak was-was, tidak khawatir ya. Itu dengan seperti itu tidak akan mendukung asam lambung untuk selalu naik menjadi GERD. Nah dengan seperti itu maka asam lambung menjadi normal dan akhirnya nyeri di dada, nafas pendek, nafas berat itu tidak ada lagi atau menjadi sembuh teman-teman. Oke ya teman-teman, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.